Selamat datang di channel YouTube Mama Rimba. Hai. Berhubung anak-anak lagi libur sekolah, saya mau mengajak mereka untuk liburan dulu. Dan kali ini Gunung Dempo Pagar Alam menjadi tujuan kami. Pagar Alam sendiri masih merupakan tempat favorit kami untuk berlibur bersama keluarga. Kami akan bermain air di air terjun Teladas Barun yang sangat indah, serta camping di Embung Glamping. Mau tahu serunya perjalanan kami? Tonton sampai selesai ya. Enjoy the trip! Perjalanan dari Palembang menuju Pagar Alam memakan waktu 8 jam dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Pagar Alam, tujuan pertama kami adalah air terjun Teladas Barun. Dari tempat kami menginap menuju air terjun Teladas Barun membutuhkan waktu setengah jam. Air terjun ini terletak di Jalan Raya Pagar Alam Manak, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Ya, walaupun Kecamatan Tanjung Sakti ini secara geografis lebih dekat dengan Pagar Alam, tapi secara administrasi ini termasuk Kabupaten Lahat. Saya pun tidak tahu alasannya kenapa bisa begitu. Jalanan yang kami lewati cukup menguji nyali. Banyak tanjakan, turunan, dan tikungan-tikungan yang tajam. Perlu ekstra hati-hati dan fokus untuk melewati jalan ini. Walaupun jalanannya cukup menguji nyali, tetapi kita dapat pemandangan yang cukup indah di sini. Apalagi ditambah dengan atmosfer cuaca yang adem. Dengan pemandangan hijau di kanan kiri, sungguh begitu syahdu. Dari kejauhan, nampak Gunung Dempo yang sebagian tertutup oleh awan, tapi tidak juga mengurangi kecantikannya. Kami tiba juga di air terjun Teladas Barun. Dari sini kita bisa memarkirkan mobil di bahu jalan yang cukup lebar. Nantinya kita akan disambut oleh rumah dari penjaga air terjun sekaligus tempat registrasi. Harga tiket masuknya pun termasuk murah, satu orang Rp10.000 dan anak-anak gratis. Dari tempat registrasi, kita perlu berjalan sebentar untuk menuju air terjun. Medannya tidak berat, sudah disediakan titian tangga yang sangat ramah anak dan ramah kaum jompo. Oh ya, di sini juga ada kolam ikan, jadi anak-anak bisa beraktivitas memberi makan ikan. Sebelah kolam ikan disediakan gazebo untuk duduk-duduk dan kantin yang menjual berbagai makanan. Tidak perlu memakan waktu yang lama, kami sudah bisa langsung melihat air terjun Teladas Barun dari kejauhan. Dan nampak juga sungai kecil dengan aliran air yang cukup deras dan sangat jernih. Rasanya sudah tidak sabar lagi untuk bermain air. Di sini sudah disediakan pondokan untuk pengunjung duduk bersantai. Melihat air terjun Teladas Barun di depan mata, kami tidak sabar lagi untuk menghampirinya. Dan inilah dia, air terjun Teladas Barun. Air terjun ini tidak terlalu tinggi dengan kedalaman hanya sebatas lutut orang dewasa. Bebatuan cantik di tiap sudutnya menambah daya tarik air terjun ini. Kami berasa sedang berada di negeri dongeng. Negerinya para peri. Saking kami tidak percayanya ada tempat seindah ini. Oh iya, air terjun ini sendiri
mempunyai aliran air langsung dari mata air Gunung Dempo. Itulah mengapa terasa sangat dingin dan menyegarkan. Masih di kawasan yang sama, di dekat air terjun Teladas Barun terdapat kolam renang yang aliran airnya berasal dari sungai yang jernih yang kita lihat tadi. Sudah tentu, kolam renang ini sangat menyegarkan tanpa ada bahan kimia sama sekali. Anak-anak sangat menikmati main air di sini. Saya bisa merekomendasikan air terjun Teladas Barun cocok untuk mengajak keluarga, terutama anak-anak, berliburan di sini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas kamar bilas dan kamar ganti. Setelah puas main air, kami duduk bersantai sambil menikmati mie instan yang kami beli di kantin. Pemandangan yang indah ditambah atmosfer yang sangat sejuk membuat kami sangat menikmati momen-momen seperti ini. Setelah ini kami akan menuju tempat tujuan kami berikutnya, yaitu camping di Embung Glamping. Stay tune ya. Perjalanan menuju Embung Glamping memakan waktu sekitar 45 menit dari air terjun Teladas Barun, melewati jalanan khas pegunungan, di mana dihiasi hamparan perkebunan teh dengan jalan yang berkelok-kelok. Kami tiba di Embung Glamping pada pukul 2 siang. Matahari sedikit malu-malu tertutupi oleh awan kelabu. Oh iya, sebelumnya kami sudah melakukan reservasi untuk camping di sini. Reservasinya sendiri melalui nomor WhatsApp yang kami dapat dari Instagram Embung Glamping. Dari tempat parkir mobil menuju tempat camping tidak terlalu jauh. Dan jika Anda membawa banyak barang, petugas di sini akan sigap membantu kita membawanya. Setibanya di sini, kami dimanjakan dengan pemandangan kebun stroberi yang berdampingan dengan kebun sayur mayur. Suasananya sangat asri sekali. Terlihat di satu sisi Gunung Dempo, serta di sisi lain perkebunan teh dan pemandangan kota Pagar Alam dari kejauhan. Tidak berlama-lama, kami bergegas membangun tenda karena takut hari akan hujan, mengingat awan kelabu belum juga menghilang dari hadapan kami. Syukurnya sampai tenda berdiri, hujan tidak juga turun. Semoga saja cuaca tetap cerah sampai besok hari. Hal yang pertama kali kami lakukan setelah mendirikan tenda adalah merayakan ulang tahun babanya anak-anak. Saya bersyukur bisa merayakan ulang tahun suami saya kali ini dengan anak-anak di kaki Gunung Dempo. Selamat ulang tahun, Baba. Dan inilah dia penampakan tenda kami. Tenda kami ini sangat nyaman dengan berbagai perintilannya. Ya, maklum aja, banyak anak, banyak juga barangnya. Kami pun tidak mau menyia-nyiakan suasana syahdu seperti ini. Suami saya berinisiatif membuat cemilan, yaitu pempek goreng. Dan anak-anak bermain ular tangga raksasa sambil memandang hamparan perkebunan serta pemandangan kota Pagar Alam dari kejauhan. Cuaca sore ini begitu cerah. Awan kelabu yang sempat menutupi langit pergi entah kemana. Kami pun bisa melihat Gunung Dempo berdiri gagah di belakang kami. Matahari semakin turun. Senja perlahan datang. Suasana di Embung Glamping ini semakin syahdu. Oh ya, selain camping mandiri, di sini ada juga fasilitas glamping. Jadi jika Anda mau menginap di sini tanpa membawa tenda sendiri, Anda bisa memakai fasilitas glampingnya. Untuk tarifnya sendiri sekitar 500 sampai 700 ribuan, tergantung tipe glamping yang akan Anda ambil. Fasilitas di sini cukup memadai. Ada toilet dengan air panas, ada kantin, dan kabarnya setelah saya pulang dari sini dibangun musolah yang nyaman untuk para pengunjung. Menikmati sore hari seperti ini bersama keluarga sangatlah momen yang berharga.
Walaupun udara semakin dingin, anak-anak masih semangat untuk bermain di luar. Dan saat malam tiba, kami mulai memasak barbeque untuk makan malam. Saya memasak dibantu oleh anak sulung saya, Bintang. Langit malam ini masih begitu cerah, dan kami melewatinya dengan penuh kebahagiaan. Pagi hari pun tiba. Kami disambut oleh matahari terbit yang sangat cantik. Terlihat warna merah keemasan di kejauhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Duduk bersama keluarga sambil memandangi matahari terbit serta menyantap makanan sederhana. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Saya tidak henti-hentinya bersyukur. Pagi ini pun kami diberi cuaca yang sangat cerah. Gunung Dempo masih terlihat jelas di kejauhan. Kali ini anak saya Bintang mencoba membuat sarapannya sendiri, yaitu menu favoritnya, burger. Dan bagaimana rasanya? Ya, tentu enak dong, kan buatan anak saya. Hehehe. Berbeda dengan babanya anak-anak yang masih setia dengan menu tradisional, yaitu pempek lenggang. Pempek lenggang sendiri adalah adonan pempek dicampur telur yang bisa dipanggang atau bisa digoreng. Kalau ngakunya orang Palembang, sarapannya ya harus pakai cuko dong. Selepas sarapan dan bersih-bersih, sembari menunggu Baba yang sedang packing barang, saya mengajak anak-anak untuk memetik stroberi langsung dari kebunnya. Ya, di Embung Glamping tersedia aktivitas memetik stroberi dari kebunnya. Untuk tarifnya sendiri hanya dikenakan biaya 10.000 per orang. Dan jika ingin membawa pulang stroberinya, cukup membayar 35.000 per kilo. Mereka antusias sekali menelusuri jalan setapak yang kanan kirinya dipenuhi tanaman stroberi. Kegiatan seperti ini selain menyenangkan juga bisa melatih sensorik dan motorik anak-anak. Memang kegiatan di alam terbuka seperti ini sangat banyak manfaatnya untuk anak-anak. Dan pastinya akan menjadi memory core yang tertanam sampai mereka dewasa. Semoga saya dan orang tua lainnya masih punya banyak kesempatan untuk membersamai anak dalam kenangan yang indah seperti ini. Tidak terasa, liburan kami segera berakhir. Terima kasih karena telah membersamai kami di perjalanan ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Salam lestari!